Halo, ketemu kembali dengan Kapten D Simatupang di sini. Pada video yang ketiga ini, kita akan membahas bagaimana cara-cara mempersiapkan diri kita untuk dipanggil interview. Seperti pada video pertama di 1.0 dan 2.0, kita telah membahas bagaimana membuat konten CV dan format CV. Dan pada video 3.0 ini, kita akan membahas bagaimana cara-cara interview, terutama phone interview ataupun Skype interview. Karena setelah CV kita persiapkan, kita kirim dan kita di shortlisted oleh end user ataupun juga talent management, dia akan memanggil kita untuk phone interview dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Ada dua cara ya. Biasanya dalam interview ini, yaitu dengan phone interview ataupun juga video call interview dan dengan face to face. Jadi kita akan membahas yang face to face itu di video kita berikutnya, di video 4.0 later on. Dan sekarang kita akan membahas tentang phone interview ataupun juga video call, dan biasanya mereka menggunakan Skype interview. Berdasarkan pengalaman saya sudah beberapa kali menghadapi interview ini di perusahaan-perusahaan besar di Middle East ini ya, seperti di Qatar ataupun juga di UAE. Dan itu ada tips and triknya sendiri, karena setiap negara mereka memiliki gaya dan juga style masing-masing. Kita harus mengadakan ataupun melakukan sedikit research tentang perusahaan yang akan kita tuju dan juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan perusahaan tersebut. Bagaimana caranya? Itu sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya, yaitu dengan melakukan research di YouTube misalnya, ataupun juga teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan tersebut sebelumnya. Jadi untuk phone interview ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kalau phone interview biasanya hanya audio ataupun juga suara, dan kalau Skype itu kita bisa melihat langsung end user dari video call yang dilakukan. Dan kita harus berpenampilan rapi dan juga siap. Kalau phone interview kan tidak ada yang bisa melihat seperti apa penampilan orang yang sedang diinterview. Tetapi kalau video call itu harus kita perhatikan penampilan kita. Ya. Jadi untuk membahas lebih lanjut, mari kita fokus di phone interview dan juga video call interview. Dan di sini kita akan membahas yang lebih detail, karena kita sudah mempersiapkan job description ataupun juga CV kita sesuai dengan job description yang diminta oleh end user sebelumnya. Jadi kita harus persiapkan diri kita sebaiknya, karena akan ada sesi pertanyaan nantinya di phone interview tersebut ya. Jadi seperti yang saya sebut sebelumnya, CV kita sudah ada 100% sama dengan apa yang diminta ataupun job description itu. Lalu ketika di interview, ada yang tidak bisa menjawab. Bagaimana hal ini? Saya sudah beberapa kali melihat atau juga menginterview para perwira pelayaran niaga ataupun juga orang-orang yang ingin masuk ke perusahaan saya di Middle East ini, seperti begitu. Kalau saya lihat CV-nya mantap sekali, tapi ketika di interview kelihatan bahwa CV mereka itu tidak sesuai dengan pengalamannya, atau dia yang tidak mempersiapkan diri. Sebenarnya dia punya pengalaman, tetapi dia tidak mempersiapkan diri untuk di interview. Ini adalah salah satu hal-hal yang sering saya temui ketika saya menginterview para senior officer, master, captain, chief engineer, ataupun juga orang-orang yang sudah berpengalaman yang ingin kerja di oil and gas di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya. Ini sangat disayangkan, karena
ketika kita dipanggil untuk phone interview, itu sudah suatu lompatan besar. Itu suatu modal yang paling besar. Karena dengan dipanggilnya itu, next step adalah phone interview ataupun juga face-to-face interview, dan kita masuk ke perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan kesempatan pertama inilah yang susah. Jadi jangan disia-siakan kawan-kawan ya. Karena kita sudah ditunjuk ini untuk datang interview. Bukan seperti yang ditunjuk-tunjuk. Seperti waktu Taruna dulu ya. Saya rasa yang pernah di asrama pasti tahu maksud saya. Jadi jangan disia-siakan. Jadi ketika kita persiapkan diri kita, itu ada beberapa poin yang harus kita persiapkan sebelum phone interview. Salah satunya adalah waktu dan tempat yang benar. Waktu dan tempat yang benar ini bukan maksudnya waktu dan tempat yang benar untuk para end user menginterview kita, tapi kita juga sebagai orang yang akan diinterview harus mempersiapkan diri kita sesuai dengan waktu dan tempat di mana kita berada. Mengapa saya katakan ini? Karena saya punya pengalaman dulu menginterview salah satu kandidat yang qualified sesuai dengan CV-nya, dan dia kita shortlisted. Dia berada di UK dan kita melakukan interview itu pada waktu jam 9 pagi waktu Abu Dhabi, di mana di UK masih jam 5 pagi. Lalu apa yang terjadi ketika kita interview? Kandidat ini masih subuh di sana, jadi belum siap untuk diinterview. Beliau masih kelihatan masih baru bangun dari tidur, tidak ready, dan ketika ditanya masih banyak hal-hal yang tidak bisa dijawab. Padahal kalau menurut CV-nya itu sangat mantap sekali, sudah sesuai dengan job description yang kita minta. Jadi pastikan waktu dan tempat itu sesuai dengan apa yang cocok bagi kita, sehingga kita ready 100% untuk melakukan interview. Dan pastikan kita juga berada di tempat yang tenang, tidak di tempat keramaian. Karena ketika kita diinterview, kalau banyak gangguan yang terdengar, kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Jadi itu juga salah satu hal yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan interview. Waktu dan tempat yang tepat. Di mata klien ataupun juga end user, kandidat-kandidat yang berani mengatakan tidak ataupun juga berani bernegosiasi dan berdiskusi dengan tepat, itu mereka suka. Karena mereka tahu bahwa kandidat ini tahu apa yang dia inginkan dan dia tahu apa yang dia omongkan. Sehingga dia tidak hanya mendapatkan orang-orang yang selalu mengatakan yes sir, tetapi juga berani mengatakan no ketika itu emang harus dilakukan. Kemudian poin berikutnya, jangan stres. Ini kebanyakan orang-orang yang di interview, phone interview ataupun Skype interview ataupun juga video call interview, ada beberapa yang stres. Sehingga semua yang dia ingat itu tidak bisa dia jawab ketika ditanya. Jadi tolong ketika Anda menghadapi interview ataupun juga phone interview ataupun juga video call interview, jangan stres. Bagaimana cara menghilangkan stres ini? Ini yang menjadi salah satu masalah. Bagi saya melakukan olahraga misalnya, ataupun juga bermain musik seperti ini. Jadi banyak cara, tapi yang pasti Anda harus menguasai bahan apa-apa aja yang akan dipersiapkan ketika di interview, sesuai dengan job description yang telah Anda submit dan akan ditanyakan oleh end user nantinya.
Jadi, saya ingin merangkum dari semua pembicaraan kita di video 3.0 ini, yaitu pastikan CV yang dikirim matching 100% dan Anda ready untuk menjawabnya. Kemudian tentukan waktu dan tempat yang tepat untuk kita sebagai orang yang akan diinterview. Pastikan perbedaan waktu itu sangat penting dan kita harus menentukan waktu dan tempat yang tepat. Kemudian juga pastikan siap lahir batin. Ini yang saya bilangin untuk mengurangi stres tadi. Jadi kita harus menguasai bahan, melakukan kegiatan yang membuat kita tidak stres seperti olahraga ataupun bermain musik misalnya. Dan semoga semua pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab itu benar dan kita lulus ketika phone ataupun juga video call interview. Ya, selamat mencoba dan sukses dengan planning-planning yang ada di depan Anda, para perwira pelarian niaga ataupun juga siapapun saja yang ingin turun ke darat untuk pertama kalinya. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya, di video 4.0 ketika kita face-to-face interview, di mana di situ masih ada banyak tips and tricks yang harus kita lakukan ketika kita sampai di posisi face-to-face interview. See you next time. Salam perwira. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.